Nah, ini ada 49 instansi yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas lulus nilai ambang batas 2021. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, ini adalah file update terbaru ya. Ini adalah hasil dari informasi teman-teman yang rakor di Golden Boutique ya, Jakarta, Senin 18 September kemarin ya. Ini ada rakor bagi teman-teman BKD, BKPSDM per wilayah ya, ini per wilayah. Sampai sekarang juga masih rakor ya per wilayah. Ini yang kebagian regional Jakarta kemarin. Kurang lebih ini adalah filenya. Di sini Mimin akan menjelaskan terkait mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Seleksinya menggunakan CAT ya, berarti Computer Assisted Test, di mana ini prioritas pelamar itu adalah yang telah memenuhi NAB tahun 2021 ya. Kemudian THK2, honorer, lulusan PPG dan non-ASN. Nah, ini Mimin bahas secara cepat saja ya. Seleksi kompetensi tambahan, pengamatan perilaku profesionalisme yang dinilai oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan BKD BKPSDM. Nah, ini adalah urutan prioritasnya. Kemudian ini adalah alur seleksi P3K Guru tahun 2023. Urutan ini berdasarkan dengan skala prioritasnya ya. Ini teman-teman mendaftar di SSC SNBKN login ya. Ini pendaftarannya tanggal 20 September sampai 4 Oktober dan 5 sampai 9 Oktober ya. Ini adalah pendaftarannya untuk kategori 1 2 3 ini, kemudian 4 dan ini yang 4 ini adalah non ASN juga ya, dari teman-teman swasta. Ini adalah yang bawahnya ya. Jadi teman-teman lihat dari warnanya saja. Nah, kemudian ini akan ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini adalah untuk pemberkasan teman-teman itu ya, kewenangan pemerintah daerah ya. Kemudian baru, nah untuk yang teman-teman ini ya, jalur yang ini tuh nanti akan mengikuti yang satu ini langsung ya, pengumuman hasil seleksi. Maksudnya adalah pelamar prioritas ini hanya membuat akun saja, jadi nanti hanya tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi. Jadi kalau teman-teman lihat warna ini, hijau ini ya. Kemudian ada warna biru. Biru ini berarti teman-teman akan melewati tahapan materi tes SJT ya, situational judgment test ya. Jadi ini menggunakan seleksi CAT dengan bobot nilai adalah 70%. Jadi untuk kategori 2, THK2 dan honorer di negeri lebih dari 3 tahun, warna biru ini akan mengikuti yang namanya materi tes SJT. Bobot 70% dan ada 30% itu adalah seleksi kompetensi tambahan. Ini yang diadakan oleh teman-teman dari dinas nantinya ya, dan BKPSDM yang akan menilai kita dengan bobot 30%. Jadi teman-teman bisa paham ya. Kemudian yang ini adalah yang warna orange ini, nanti akan daftar, kemudian ikut seleksi. Materi tesnya adalah kompetensi teknis bidang jabatan. Jadi tesnya berbeda dengan honorer yang sudah di atas 3 tahun dan THK2 ya. Kemudian ada teknis tambahan juga sama, pemerintah daerah, baru nanti pengumuman hasil seleksi. Jadi kalau teman-teman lihat memang prioritas 1 hanya tinggal menunggu hasil seleksi saja ya, sudah diprioritaskan di tahun ini. Selamat. Urutan pemenang, nah ini ya, peringkat terbaik kuota formasi ini pelamar prioritas 1. Kemudian kedua, THK2 peringkat terbaik kuota formasi. Jika masih tersedia formasi, baru ke oper ke bawah-bawahnya ya. Jadi memang ini skala prioritasnya sudah sangat jelas. Tahapan juga sudah sangat jelas ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mendaftar tahun ini itu. Dan kalau teman-teman tanya yang sudah lulus tahun kemarin buat akun lagi nggak yang tahun 2001, tetap buat akun semuanya ya. Jadi silakan buat akun baru. Kemudian ini adalah lini masa seleksi. Pendaftarannya 20 sampai dengan 4 Oktober ya. Ini 15 hari bagi teman-teman yang prioritas THK2 dan sekolah negeri sudah lebih dari 3 tahun. Kemudian 5 sampai dengan 9 Oktober ini 5 hari pendaftaran untuk kebutuhan umum untuk lulusan PPG dan non-ASN ya, atau teman-teman di swasta maupun negeri yang sudah didapodik tetapi belum lebih dari 3 tahun atau kurang dari 3 tahun. Kemudian ada seleksi kompetensi ya menggunakan CAT, kemudian seleksi kompetensi tambahan, kemudian baru ini ya, tidak ada sanggah hasil seleksi, jadi langsung ya sampai ke situ. Nah, ini adalah lini masa jadwal pelaksanaannya. Kemudian ini ada beberapa informasi yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Contohnya misalnya, instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1 ya. Berarti status P2, P3, dan P4 tidak dapat mendaftar.
Jadi misalnya ada satu daerah, dia itu membuka formasi, bahkan untuk yang P1 tahun 2021 saja tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kuota maksud Mimin ya. Jadi teman-teman P2, P3, P4 ini tidak dapat mendaftar karena sudah digunakan full untuk mencukupi P1 yang memenuhi nilai ambang batas atau prioritas pertama ya. Jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi ya. Jika P1 yang mendaftarnya tidak kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Kemudian yang kedua adalah kasusnya adalah instansi membuka formasi lebih dari P1 gitu ya. Maksudnya yang lulus NAB tahun kemarin P1-nya 600, ternyata tahun ini buka 700, berarti masih ada sisa 100 formasi yang bisa diperebutkan bersama-sama. Formasi P1 sudah dipisahkan dan mengikuti poin sebelumnya. Lini masa pendaftaran dibagi menjadi dua sesi, pertama P2 dan P3 untuk memberi kesempatan terlebih dahulu melamar. Jika formasi masih tersedia, sesi berikutnya diberi kesempatan untuk P4. Kemudian, jika P2 dan P3 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka sisa formasi menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh P4. Jelas ya, jika formasinya memang tersedia banyak yang dan melamar itu tidak sebanyak itu, maka itu akan turun ke jenjang yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada 49 instansi yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas lulus nilai ambang batas 2021. Jadi, untuk file ini, bagi teman-teman DKI Jakarta, ini memang berarti tidak akan ada P2, P3, dan P4. Kenapa? Ini ya hanya untuk pelamar P1, pelamar prioritas. Mimin sebutnya P1 saja berarti ya, pelamar prioritas. Jadi kalau teman-teman lihat ada 49 ini, 49 daerah ini, misalnya yang kedua misalnya Jawa Barat. Jawa Barat juga iya ya, Jawa Barat ini hanya untuk mengangkat yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021 kemarin. Tidak ada P2, P3, dan P4 lagi. Nah, maksudnya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua file daerahnya ya. File lampirannya juga Mimin sudah kasih di sini ya. Silakan teman-teman download nanti. Kemudian seleksi kompetensi tambahan. Nih ya, ini ada Kemendikbudnya 298. Terdapat 10 komponen penilaian dengan bobot paling rendah 1, paling tinggi 9 ya, terdiri dari ini. Nah, ini adalah tadi yang Mimin jelaskan itu terkait seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh BKD dan Dinas Pendidikan. Penguji, satu orang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi, yang satu adalah mewakili dari teman-teman BKD, BKPP, BKPSDM ya. Bobot penilaian antara Dinas Pendidikan dan BKD Provinsi sama. Kemudian ini adalah terkait seleksi tambahan juga. Nah, sebenarnya ini bagi teman-teman dari Dinas Pendidikan dan BKD nantinya ya. Jadi ini nanti silakan login ke aplikasinya menggunakan login e-formasi Menpan ya. Bagi teman-teman ini tidak perlu teman-teman pahami sebenarnya ya. Ini nanti akan dibagikan akun bagi teman-teman yang akan menilai atau menjadi tim wawancara untuk seleksi tambahan. Nah, ini sudah selesai gitu ya. Ini adalah tahapannya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa jika teman-teman termasuk di wilayah ini, berarti memang tidak ada P2, P3, P4. Yang P1 berarti harusnya kebagian formasi jika formasi dibuka sesuai dengan yang lulus ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang lain silahkan lihat di poin yang ini ya. Teman-teman itu ikuti jalur warnanya yang satu mana. Nah, ini adalah mekanisme seleksi ASN P3K Guru tahun 2023. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Salam satu data.